Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam pelajaran kedua ya, jam pelajaran tematik, dan hari ini Bapak akan isi muatan IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Sudah masuk subtema 2, KD 3.2 dan 4.2. Oke, IPS pada subtema 2 ini ada di halaman 28 dan halaman 44. Membahas tentang keragaman agama di Indonesia. Coba dibuka di halaman 28 situ. Di situ ada tabel ya. Tabel agama, kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Jadi agama yang diakui, maksudnya agama ini legal gitu ya, tidak dilarang ya. Yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Itu di halaman 28 ada, dibuka dulu bukunya, di buku penanya. Ini Bapak juga bikin tabel ya, kurang lebih sama aja. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi kalau misalnya ada orang yang agamanya selain 6 ini ya, dia bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Hindu, bukan Buddha, dan bukan Konghucu, ya itu berarti ilegal ya, tidak boleh di Indonesia. Di luar mungkin boleh, di Indonesia tidak boleh. Di Indonesia bolehnya 6 ini. Oke. Dan di situ juga dituliskan kitab sucinya apa saja ya. Ini sama saja seperti di buku. Islam Al-Quran, Kristen Alkitab, Katolik Alkitab ya, Injil gitu ya, Bible. Ada perbedaan Kristen sama Katolik, cuman Bapak kurang tahu juga bedanya apa. Lalu Weda, Hindu, dan Tripitaka, Buddha. Ini Bapak baru lihat juga nih, Sisu Wujing, kitab sucinya agama Konghucu. Tempat ibadahnya ini udah usah ditulis ya, sudah ada di buku. Tempat ibadahnya wihara, ini wihara ya. Tulisannya wihara, dibacanya wihara. Nah ini jangan sampai ketukar ya. Yang sering ketukar itu ini. Hindu tempat ibadahnya pura. Kalau Buddha wihara, jangan sampai ketukar ya. Sering ketukar itu di ulangan-ulangan. Nah terus hari besarnya. Hari besarnya nanti di halaman 40-nya nanti Bapak jelaskan ya. Dan upacara keagamaannya ya. Oke. Bapak lihatkan saja contoh-contoh gambarnya biar bisa kalian pahami sendiri ya. Biar bisa kita lihat sendiri contoh-contohnya. Nah ini pertama kitab suci ya. Ini kitab suci agama Kristen dan Katolik ya. Bisa kita bilang Injil, Alkitab, atau Bible bahasa Inggrisnya ya. Ada perbedaan sebenarnya dari Kristen dan Katolik. Cuman kita tidak perlu tahu ya sebagai umat Islam. Kita dalami kitab kita sendiri saja. Kita cukup tahu saja. Oh ini loh kitab suci agama Kristen dan Katolik. Yang ini kitab suci Weda ya. Ini kan tulisannya Veda, dibaca Weda. Nah ini agama Hindu. Agama Hindu. Nah ini tulisannya seperti ini ya, tulisan Sanskerta mungkin ya, ya tulisan-tulisan India gitu. Nah ini kitab suci agama Buddha ya, Tripitaka. Yang ini yang terakhir ya, kitab suci agama Konghucu apa tadi? Sisu Wujing ya. Nah ini. Lalu ini tentu saja kitab suci yang harus kita baca tiap hari, yaitu Al-Quran ya. Jadi anak-anak Bapak jangan lupa dibaca Al-Qurannya, Bapak ingatkan lagi. Tiap hari, ya satu surah, satu ayat, nggak apa-apa ya. Jangan sampai nggak dibaca ya, kita punya dikasih Allah kitab sendiri. Yang agama lain rajin baca yang kitab mereka masing-masing. Kenapa kita orang Islam ya? Jangan sampai malas ya, jangan sampai malas dibaca tiap hari. Bapak juga bakal usahakan baca ya, meskipun seayat 2 ayat saja yang dibaca, jangan dilupakan. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya.
perayaan ya, perayaan hari besar agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ini sudah tahu ya, Natal ya. Ini ada di halaman berapa tadi Bapak kasih tahu? Halaman 40. Coba dibuka di bukunya. Halaman 44, maaf, halaman 44. Ini Natal. Natal merupakan hari besar agama umat Kristen dan Katolik, ya, kan sama kan? Yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan hari peringatan kelahiran Yesus, sehingga Natal dimaknai sebagai perayaan yang penuh sukacita. Nah, ini biasanya Natal ini ya mereka menghias pohon Natal ini ya. Baru dikasihnya di bawahnya diberikan kado-kado sebagai hadiah untuk anak-anaknya. Oke, lanjut. Ini Nyepi. Nah, Nyepi di bukunya Nyepi merupakan hari besar umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Jadi Nyepi ini sebenarnya tahun baru mereka. Mereka ada kalender sendiri gitu ya. Sama kayak umat Islam ada kalender Hijriah ya. Nah, ini perayaan Nyepi didasarkan pada penanggalan Saka ya. Setiap perayaan Nyepi umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas di rumah saja. Apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Jadi selama Nyepi, kalau di Bali ya, yang mayoritasnya Hindu itu, ya Nyepi betul-betul sepi ya, ditutup, restoran tutup, banyak yang tutup, bahkan bisa bandara tutup, pelayanan publik tutup, semua tutup kecuali rumah sakit ya. Rumah sakit masih harus dibuka. Oke. Lanjut, ini Waisak ya. Perayaan hari besar agama Buddha. Oke. Nah, ini ada biksu-biksunya nih. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Di mana itu Candi Borobudur? Cari tahu sendiri ya. Cari aja di Google. Letak Candi Borobudur. Nah, diingat-ingat tuh di mana. Lanjut. Ini Imlek ya. Imlek. Biasanya mereka bikin ini, apa sih namanya ini? Lampion-lampion gitu. Terus bagi-bagi angpau gitu ya. Nah, ini ada nih. Tahun Baru Imlek merupakan hari besar bagi umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Nah, Imlek itu tahun baru juga. Mereka ternyata juga punya kalender sendiri juga. Nah, yang tahun kemarin tuh Imleknya itu tahun tikus kalau nggak salah ya. Tahun tikus. Bapak nggak ngikutin juga. Cuman kemarin ada lomba gitu ya, lomba bahasa Inggris nih, memperingati Imlek nih. Jadi salah satu murid Al-Hikmah ikut kemarin dan menang juara 2. Nah, pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau. Nah, bagi-bagi uang kita sembahyang di kelenteng. Oke, ada barongsai juga ya. Yang terakhir tentu saja ini ya, perayaan hari besar agama Islam ya, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan yang dirayakan umat Islam. Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Sebelum merayakan Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu selama sebulan. Pada saat hari raya Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudaranya untuk berkumpul ya. Ini setelah sholat, sebelumnya puasa sebulan dulu. Puasa sebulan. Ini anak-anak bapak harapkan tahan sebulan ya, tidak ada yang bolong-bolong tahun depan. Lalu ketika Idul Fitri ya, sholat di masjid, sholat Id ya. Setelah itu halal bihalal, maksudnya saling memaafkan sesama teman dan saudara keluarga gitu kan. Jadi kembali ke fitri ya, kembali suci gitu. Dosa-dosanya dihapuskan. Tuh, enak ya. Yang terakhir yang akan Bapak tunjukkan yaitu tempat ibadah. Nah, ini apa sih namanya nih? Gereja ya. Gereja, tempat ibadahnya umat Kristen dan Katolik ya, gereja. Lanjut, ini kan ada salibnya. Lanjut, ini pura. Pura itu tempat ibadah apa? Tempat ibadah umat Hindu ya. Seperti ini bentuknya. Lanjut, ini tempat ibadah umat agama Buddha ya, wihara ya, wihara. Di dalamnya itu ada patung-patung Buddhanya itu ya. Oke, lanjut.
Nah, ini kurang lebih sama ya bentuknya ya. Ini kelenteng, tempat ibadah agama Konghucu ya. Seperti ini. Nah, yang terakhir tentu saja tempat ibadah kita ya, masjid yang harus kita datangin setiap sholat ya kalau bisa ya. 5 waktu, ya paling enggak sehari sekali ya, paling seminimal mungkin. Kalau bisa 5 waktu ke masjid ya bagus ya, sangat baik. Cuman nggak tahu selama ada pandemi COVID-19 ini uh, boleh atau tidak ya. Kalau di rumahnya mungkin beda-beda ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau di rumah bapak masih boleh. Cuman ya di jarang-jarang ya, apa sih namanya? Softnya ya, softnya di jarang-jarang. Apa? PSBB ya, jaga jarak. Oke, lalu tugas untuk hari ini, ayo berlatih halaman 45. Dibuka halaman 45-nya. 45. Ayo berlatih nomor 2 saja. Tulislah pengalamanmu merayakan hari-hari besar agama yang kamu anut. Nah, jadi agama kita aja, agama Islam tentu saja ya. Contohnya Bapak, kan kemarin baru saja kita merayakan Idul Adha. Nah, Bapak tulis pengalaman Bapak kemarin ketika Idul Adha, saya bangun pagi dan mengikuti sholat Idul Adha ya. Setelah itu saya Setelah itu saya melaksanakan halal bihalal, saling memaafkan sesama keluarga saya ya. Di situ kami bersalam-salaman dan berpelukan. Setelah itu kami makan bersama. Setelah itu saya mengunjungi teman-teman saya dan keluarga-keluarga saya. Lalu keesokan harinya saya dan teman-teman saya, apa contohnya ya? Keesokan harinya saya dan teman-teman saya melaksanakan penyembelihan hewan kurban gitu ya. Saya membantu menyembelih sapi ya, dan membagikan daging-dagingnya kepada yang membutuhkan. Contohnya seperti itu. Kalian bikin cerita lah. Hari besar terserah. Boleh tahun baru Hijriah, boleh Idul Fitri, boleh Idul Adha, boleh bulan puasa kalian ceritakan. Boleh Maulid, boleh Isra Mi'raj ya. Ya terserah lah ya. Yang penting hari besar agama Islam ya. Tulis, tidak perlu panjang-panjang, cukup 1 paragraf saja. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di Bapak. Berhubung ini hari Jumat, jangan lupa mandi yang bersih, jangan lupa potong kuku ya. Dan yang mau sholat ke masjid, silahkan sholat ke masjid ya. Oke, Bapak akhiri. Bapak ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan. Bapak ucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.